Halo adik-adik, hari ini kita akan bahas materi ilmu pengetahuan alam sosial kelas 5 bagian tumbuh dan hidup. Materi tentang organ pernafasan pada manusia. Sekarang kita akan berjalan-jalan ke saluran pernafasan. Ini saatnya kita menyadari bahwa kita bernafas. Dengan demikian, kalian dapat menelusuri pernapasan secara sadar dan organ-organ tubuh mana saja yang digunakan untuk bernafas. Oke, kita lihat gambar yang sudah saya sertakan di video ini. Ada gambar organ-organ pernafasan. Yang pertama, ada hidung. Bayangkan saat kalian sedang berjalan, tiba-tiba sebuah truk pasir lewat dan membuat debu-debu berterbangan, spontan kalian akan segera menutup hidung agar tidak menghirup debu tersebut. Tapi sayangnya, tetap saja ada debu yang masuk ke dalam hidung. Beruntungnya, pada hidung terdapat rambut-rambut halus yang akan menyaring kotoran dari luar. Hidung merupakan pintu masuk dan pintu keluar udara yang sangat penting bagi sistem pernafasan kita. Tanpa hidung, kita tidak akan dapat menghirup dan menghembuskan nafas terbaik. Kedua, ada faring. Udara yang masuk dari hidung akan melanjutkan perjalanan ke faring. Faring merupakan hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran. Di faring inilah udara bertemu dengan makanan dan minuman. Kemudian ada tenggorokan dan cabang tenggorokan. Udara diteruskan ke tenggorokan dan melewati pipa saluran udara bercabang menjadi dua. Percabangan itulah yang disebut sebagai bronkus. Pada persimpangan tersebut terdapat sensor batuk. Jika ada nasi atau benda asing pada saluran pernafasan, maka benda itu akan didorong ke atas dengan cara batuk. Itu sebabnya jika kita tersedak, maka secara spontan kita akan batuk. Hal ini untuk menghindari masuknya benda-benda asing ke dalam paru-paru. Kemudian ada paru-paru. Semua udara yang kita hirup akan masuk ke dalam paru-paru. Tanpa paru-paru, kita tidak mungkin bisa bernafas. Paru-paru terletak di rongga dada tubuh. Manusia mempunyai dua paru-paru, yaitu paru-paru bagian kanan dan kiri. Paru-paru terdiri atas satuan kecil yang dinamakan alveolus. Di dalam alveolus terjadi pertukaran udara antara oksigen yang kita hirup dengan karbon dioksida. Oksigen akan diedarkan ke seluruh tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan lewat hembusan nafas. Kemudian diafragma. Antara anggota dada dan anggota perut kita terdapat sekat pembatas berupa otot yang disebut diafragma. Ketika kita menarik nafas, diafragma akan menekan ke bagian bawah tubuh sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar bisa masuk. Ketika kita membuang nafas, maka diafragma akan melengkung dan menekan ke bagian atas tubuh sehingga udara di dalam paru-paru akan keluar. Tadi kita sudah bahas ada beberapa kosakata baru yang adik-adik dapatkan. Yang pertama ada alveolus. Hayo, ada yang ingat tidak apa itu alveolus? Oke, saya jelaskan kembali. Alveolus adalah bagian di dalam paru-paru yang menjadi tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian, saya akan jelaskan mekanisme pernafasan pada manusia. Tahap 1, ada menarik nafas. Saat kita menarik nafas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang. Udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Kotoran akan disaring saat melewati hidung, trakea atau tenggorokan dan bronkus. Tahap 2, terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Di dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Tahap 3, membuang nafas.
setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, nafas akan dihembuskan, otot diafragma akan relaksasi, paru-paru mengempis, dan gas karbon dioksida dikeluarkan melalui mulut dan hidung. Kemudian, kita akan bahas gangguan pernafasan pada manusia. Nah, kalian pernah kan merasa hidung tersumbat dan sulit bernafas? Nah, itu rasanya sangat tidak nyaman. Sebenarnya, hidung tersumbat hanyalah salah satu bentuk gangguan sistem pernafasan pada manusia. Jika salah satu bagian dari organ pernafasan bermasalah, secara otomatis sistem pernafasan akan terganggu. Nah, di bawah ini ada beberapa gangguan pernapasan yang biasa terjadi kepada manusia. Yang pertama ada flu, atau istilah lain kita menyebutnya influenza. Penyakit influenza disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Penularan bisa melalui kontak langsung atau melalui cairan yang keluar dari penderita saat batuk atau bersin. Saat flu, hidung kita dipenuhi lendir sehingga mengganggu pernapasan. Lalu ada asma. Asma merupakan akibat dari penyempitan saluran nafas. Sesak nafas menjadi tanda awal dari penyakit ini. Biasanya, sesak nafas dibarengi oleh mengi atau wheezing yang merupakan suara khas bernada tinggi saat pasien mengeluarkan nafas. Ketiga, ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus atau saluran udara dari dan ke paru-paru. Pada umumnya, bronkitis dicirikan dengan batuk berdahak yang kadang dahaknya bisa berubah warna. Kemudian ada tuberkulosis atau disingkat dengan TBC. Adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga bisa menyebar ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, dan ginjal. Bakteri menyebar di udara melalui percikan dahak atau cairan dari saluran pernapasan penderita, misalnya saat batuk atau bersin. Jadi, kita perlu berhati-hati agar tidak tertular penyakit ini dari orang lain yang menderita TBC. Nah, sekian materi dari pernapasan manusia. Semoga dapat dipahami adik-adik. Selamat belajar. Terima kasih sudah menonton adik-adik. Selamat belajar, semoga sukses semuanya.